Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, bertemu lagi di PCI Podcast. Nah, dengan saya, Bu Bilqis Rahma Mutmainah. Mudah-mudahan Sobat PCI tidak merasa bosan. Dan seperti biasa, di PCI Podcast saya tidak sendirian, tapi nanti akan ditemani oleh salah satu guru yang sepertinya ini menjadi favorit di SMP Prima Cendekia Islami. Siapa dia? Ada yang bisa nebak? Nah, dia adalah Bu Rizmi Nur Andari MPD. Halo sahabat podcast. Ya, Bu Rizmi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Bilqis. Bu Bilqis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Bu Rizmi, boleh mungkin memperkenalkan terlebih dahulu? Iya. Baik, halo sahabat PCI. Bertemu lagi ya dengan saya Rizmi Nur Andari. Saat ini mungkin saya izin memperkenalkan diri begitu ya Bu ya. Di SMP Prima Cendekia Islami, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan saat ini sudah memasuki 3 tahun berada di SMP Prima Cendekia Islami. Salam kenal. Oke, baik. Nah, saya sudah ditemani oleh salah satu guru Bahasa Indonesia di SMP Prima Cendekia Islami. Maka podcast kali ini kita akan belajar atau kita akan mendalami, akan bertanya kepada Bu Rizmi terkait dengan Bahasa Indonesia di SMP Prima Cendekia Islami. Nah, Bu Rizmi, pertanyaan pertama akan diawali dengan kenapa gitu ya, asal mula Bu Rizmi mungkin tertarik untuk mendalami atau mempelajari bahasa Indonesia yang pada akhirnya berprofesi menjadi guru gitu, dan gurunya guru bahasa Indonesia. Saya rasa dulu gitu ya, zaman saya sekolah dulu nggak kepikiran gitu untuk masuk kuliah bahasa Indonesia. Bahasa itu nggak ada gitu, tapi Bu Rizmi mau gitu ya mengambil jurusan bahasa Indonesia. Boleh mungkin diceritakan kepada Sobat PCI dah. Baik, jadi begini Bu Bilqis. Alasan mungkin ya, saya kenapa mengambil bahasa Indonesia. Sebetulnya itu sebagai pelampiasan biar nggak ketemu matematika Bu Bilqis. Asal mulanya ke sana. Biar gak ada hitungan gitu maksudnya. Iya, biar kita kayaknya kalau di bahasa Indonesia nggak ada hitungan gitu ya. Seperti itu, jadi akhirnya memilih bahasa Indonesia. Tetapi terlepas dari hal itu, begitu dari matematika, begitu memang entah kenapa begitu saya pernah mengucapkan salah satu kalimat begitu, saya ingin menjadi guru dan saya ingin kuliah di UPI begitu. Saat itu saya perjalanan ke Lembang, saya tunjuk ada UPI di sana, saya pengen jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, tiba-tiba alhamdulillah begitu dengan berbagai prosesnya begitu ya, akhirnya saya lolos di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UPI. Akhirnya dari sana saya dalami lah terkait dengan bahasa Indonesia. Betul sekali bahwa banyak sekali yang heran, kenapa bahasa Indonesia jurusannya, kenapa nggak bahasa yang lain, ada bahasa asing mungkin ya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab dan lain-lain. Tetapi memang saat itu jatuh hatinya kepada bahasa Indonesia. Sudah jatuh cinta gitu ya Bu ya. Ada bahasa Indonesia. Jadi penasaran sendiri karena banyak yang bicara seperti itu Bu Bilqis. Emang dalamnya seperti apa? Nah begitu akhirnya saya dalami di prodi bahasa Indonesia. Ya, jadi sudah semakin cinta Bu Rizmi ya. Nah, kalau saya dulu, saya rasa gitu ya, saya juga sama masuk psikologi karena menghindari hitungan. Ternyata tidak. Bertemu juga ternyata harusnya masuk bahasa Indonesia atau bahasa yang lain ya. Tapi Indonesia juga bertemu sih Bu, satu kali dan itu pun statistika ya, bukan matematika. Gitu. Jadi masih aman. Masih aman gitu ya. Ya kalau saya banyak gitu ya. Baik, berarti sudah mulai tertarik memang karena terus ternyata teman-teman gitu ya Sobat PCI bahwa yang menjadi ucapan itu nanti akan jadi doa gitu ya. Jadi kita harus doa yang baik-baik gitu karena tadi Bu Rizmi sendiri nunjuk gitu ya, nunjuk saya pengen kuliah di sini jurusan ini dan ternyata alhamdulillah qadarullah tercapai gitu impiannya. Baik, itu terkait dengan ketertarikan Bu Rizmi dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya Bu Rizmi, kalau tidak salah pada bulan Oktober 2023, 2023 kemarin, Bu Rizmi itu menjadi perwakilan, salah satu perwakilan yang mengikuti Kongres Bahasa Indonesia. Nah, setidaknya sedikit banyak saya tahu gitu ya, di sana dibahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada bahasa Indonesia. Nah, mungkin boleh diceritakan kepada saya dan kepada Sobat PCI, apa fenomena yang dihadapi gitu ya bangsa sendiri terkait bahasanya sendiri, itu bahasa Indonesia. Iya, baik, terima kasih Bu Bilqis. Ya, betul di tahun kemarin begitu ya, di bulan Oktober 2023, tepatnya ketika kita menghadapi bulan bahasa begitu ya. Ada momentum bulan bahasa, memang saya alhamdulillah
diberi kesempatan oleh Prof. Dadan begitu untuk bisa menjadi salah satu perwakilan yang hadir di Kongres Bahasa. Itu adalah Kongres Bahasa memang membahas terkait dengan fenomena bahasa begitu selama 5 tahun sekali. Begitu. Jadi memang tidak diadakan tiap tahun begitu. Akhirnya alhamdulillah dengan kesempatan itu saya bisa hadir di Kongres Bahasa saat itu di Jakarta begitu. Nah, lalu dibahaslah memang betul berbagai macam fenomena. Di sana itu kita dibagi menjadi beberapa tema begitu. Ada yang terkait dengan bahasa Indonesia secara linguistiknya maupun sastra ataupun yang lainnya begitu. Nah, saat itu saya menemukan berbagai macam fenomena begitu. Fenomena yang paling saat ini sulit untuk kita hadapi begitu ya, atau menjadi tantangan besar adalah fenomena di mana bahasa Indonesia ini dianggap sebelah mata begitu oleh banyak individu lah gitu, oleh banyak orang itu dianggap sebagai bahasa yang disepelekan lah bahasa Indonesia itu. Lalu berbagai macam juga masalah muncul dari berbagai negara begitu. Ada yang mungkin bahasa Indonesia ini, guys boleh dikat nggak? Kok ya, betul Bu Bilkis, di tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober, saat momentum bulan bahasa begitu, memang saya menjadi salah satu perwakilan dari SMP Prima Candika Islami yang mengikuti Kongres Bahasa ke-12. Saat itu digelar di Jakarta. Saya pun tidak sendiri begitu, bersama dengan Pak Beni dan juga Prof. Dadan. Kita di sana menyaksikan berbagai fenomena yang ada begitu. Memang mungkin permasalahan ada begitu ya, banyak terkait dengan bahasa Indonesia. Namun yang menjadi hal yang menarik begitu bagi saya ketika mengikuti Kongres Bahasa adalah ternyata saat ini bahasa Indonesia itu walaupun disepelekan di negerinya sendiri begitu ya, menjadi bahasa persatuan namun disepelekan, tetapi mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara begitu. Salah satunya negara-negara yang memang ada di Asia begitu ya. Salah satunya mungkin di Australia itu kita sudah masuk begitu ya ke Australia untuk bahasa Indonesia menjadi salah satu mata kuliah begitu. Lalu ada juga dari Korea, ada juga dari Malaysia begitu ya, dan negara-negara lainnya yang memang mengangkat bahasa Indonesia itu menjadi muatan pembelajaran begitu. Memang masih dalam tahap di pendidikan tinggi ya Bu ya, belum merambah kepada sekolah pendidikan dasar atau menengah begitu. Memang di pendidikan tinggi bahasa Indonesia sudah dijadikan mata kuliah. Lalu ada hal yang menarik mungkin ya, saat itu saya menyaksikan salah satu perwakilan dari Korea begitu hadir begitu dan ditanya kenapa memilih bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliahnya di Korea Selatan sana begitu. Ternyata jawabannya menarik. Yang pertama, mudah. Nah, bahasa Indonesia itu dianggap bahasa yang mudah oleh negara Korea, mungkinnya oleh orang Korea sendiri begitu. Ketika ditanyakan alasannya, memang benar bahwa bahasa Indonesia itu kalau dilihat dari struktur begitu tidak terlalu banyak lah begitu strukturnya. Kita hanya ada subjek, predikat, objek dan keterangan seperti itu. Lalu mungkin hanya ada baku dan tidak baku begitu, sehingga sangat mudah sekali. Nah, orang Korea tersebut terlihat sangat fasih berbahasa Indonesianya, ternyata hanya belajar dalam kurun waktu 1 tahun. Belum tentu orang Indonesia belajar Korea fasih dalam 1 tahun gitu ya. Nah, itu terlihat bahwa oh iya, sekarang sudah mendapat perhatian yang baik serius gitu, cukup serius di kalangan asing begitu ya. Dan tidak hanya itu, saat penutupan Kongres Bahasa, Bu, saya bertemu dengan salah satu orang Rusia begitu. Saat itu memang dekat duduknya begitu ya, sehingga bisa berkomunikasi. Saat itu kita berbincang. Alhamdulillahnya orang Rusia itu bisa bahasa Indonesia begitu. Ibu saya bisa bahasa Rusia, belum bisa bahasa Rusia gitu ya. Saat itu kita berkomunikasi bagaimana dia belajar bahasa Indonesia, karena saya jujur penasaran begitu. Kenapa orang Rusia jauh-jauh ke Jakarta belajar bahasa Indonesia. Begitu. Ternyata memang yang pertama jatuh cinta dulu kepada negara kita. Nah, katanya orangnya ramah-ramah gitu ya. Sehingga dia memberikan statement bahwa kalau saya bisa tidak pulang ke Rusia, saya akan tetap tinggal di Indonesia, saking cintanya begitu ya. Dan fasih juga bahasanya begitu. Jadi selain budaya yang dipelajari dan yang disukai, ternyata bahasanya juga dicintai juga. Nah, seperti itu mungkin fenomena-fenomenanya, sehingga mungkin saya juga merasa sedih ketika warganya sendiri begitu ya, Indonesianya sendiri begitu menganggap sepele bahasa Indonesia, sedangkan di luar, di kancah internasional begitu sudah dianggap serius dan banyak yang minat begitu dengan bahasa Indonesia begitu. Mungkin salah satu statement mungkin ya Bu ya, atau
penyampaian dari UNESCO juga sama, bahwa saat ini alhamdulillahnya Bu Bilkis bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi begitu di UNESCO begitu, sehingga mungkin nanti ketika rapat bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia. Kita yang orang Indonesia tidak perlu khawatir begitu apabila tidak bisa bahasa asing lainnya. Karena sudah dijadikan bahasa resmi. Betul, sudah menjadi bahasa resmi dan itu satu kebanggaan begitu. Jadi semakin cinta lah dengan bahasa Indonesia. Insya Allah. Nah itu ya Sobat PCI ya, terkait dengan fenomena-fenomena bahasa yang saat ini gitu ya terjadi di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, baik Bu Rizmi, mungkin itu secara globalnya, secara luasnya. Namun nanti saya juga penasaran gitu ya untuk Bu Rizmi sendiri gitu ya dalam memberikan pengajaran atau pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Prima Cendekia Islam itu seperti apa, Bu? Bagaimana strateginya gitu, dan bagaimana supaya bahasa Indonesia itu mudah untuk dipahami oleh siswa itu sendiri? Ya. Untuk di SMP Prima Cendekia Islami sendiri, Bu, saya mungkin menerapkan pertama menggali dulu, saya ingin mencari tahu dulu gitu bahwa minat awal mereka kepada bahasa Indonesia itu seperti apa. Siswa-siswi di SMP PC itu seperti apa minat bahasa Indonesia ini begitu. Memang ada beberapa data yang ditemukan begitu bahwa mereka menganggap bahasa Indonesia itu sulit karena dan membosankan sih pada intinya, karena memang hanya membaca dan menulis. Padahal pada kenyataannya begitu. Dan ada pun teori gitu ya, teori yang kita pelajari juga bahwa kita itu sebagai individu memiliki 4 keterampilan berbahasa yang memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu diangkat di bahasa Indonesia, sehingga sebetulnya mudah ketika kita mau menguasai bahasa Indonesia. Kita harus menguasai dulu 4 keterampilan berbahasa tadi, ada menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Karena saya yakin begitu, orang yang pandai dalam menyimak itu akan sangat pandai dalam berbicara. Orang yang sering membaca, lama-kelamaan dia akan pandai dalam menulis begitu. Sehingga salah satu strategi pembelajaran mungkin yang saya terapkan kepada siswa adalah kita mempelajari terlebih dahulu berbagai materi begitu ya. Secara teori kita pelajari, dan saya pun ingin mempraktikkan begitu kepada seluruh siswa bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya membaca dan menulis, tapi ada kegiatan menyimak dan berbicara begitu. Sehingga mungkin dari praktik 4 keterampilan berbahasa yang diterapkan itu, ada salah satu karya mungkin ya Bu Bilkis di sini sudah ada. Iya, betul. Ini salah satu karya siswi SMP Prima Cendekia Islami dengan judul Pelangi Literasi begitu. Nah, ini salah satu bukti mungkin ya, bukti dari pemberian stimulus kepada siswa gitu untuk bisa mencintai terlebih dahulu bahasanya, bahasa Indonesia, sehingga nanti lama-kelamaan mereka akan menghasilkan sebuah karya. Mungkin ini satu dari mungkin nanti siswa masih banyak lagi, dan mungkin dijadikan berbagai media mungkin Bu Bilkis ya, atau menjadi berbagai hasil karya. Selain ini juga ada film pendek mungkin ya, bahasa Indonesia dikolaborasikan dengan mata pelajaran informatika dan juga mata pelajaran lain. Nah, itu biasanya ada di Expo begitu. Iya, itu keren banget ya. Sobat PCI bisa nanti lihat di YouTube-nya. PCI mungkin sudah ada ya? Di YouTube PCI sudah ada. Nanti keren sekali film-filmnya, dan itu salah satu bukti karya gitu ya dari pelajaran bahasa Indonesia yang dikolaborasikan dengan informatika. Itu film, dan ini untuk karyanya yang buku ya. Masih terbatas. masih terbatas untuk gitu. kalangan SMP Prima Cendekia Islam. Baik Bu, itu terkait dengan strategi Ibu menerapkan untuk harus menghadirkan minat terlebih dahulu kepada anak supaya anak mencintai atau menyukai bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya nih Bu Rizmi, terkait tantangan yang dihadapi seperti apa sih Bu Rizmi? Seiring, maaf gitu ya, banyak sekali bahasa gaul gitu, apalagi nanti semakin Gen Z ke Gen Alpha itu ada aja bahasanya. Ya kayak lagi di jalan jadi OTW dan lain sebagainya, itu tentu tantangan ya Bu ya untuk bahasa Indonesia sendiri. Nah, bagaimana Bu Rizmi dalam menanggapi hal tersebut, dan harapan Bu Rizmi mungkin nanti untuk kedepannya seperti apa? Mungkin untuk menanggapi hal tersebut ya Bu Bilkis, memang tidak dipungkiri begitu ya, perkembangan zaman juga mempengaruhi perkembangan bahasa, apalagi bahasa Indonesia, apalagi untuk berkomunikasi begitu. Salah satunya tadi munculnya bahasa gaul, sampai sempat ya ada viral di mana ada kata slebeo begitu. Nah, itu kan menjadi salah satu kata yang viral begitu dan dijadikan alat komunikasi oleh siswa begitu. Ketika berkomunikasi di belakangnya diselipkan kata slebeo dan lain sebagainya. Nah, itu memang menjadi tantangan yang sangat besar begitu bagi kita semua mungkin ya, tidak hanya guru bahasa Indonesia tetapi kita semua yang ada di Indonesia untuk bisa membatasi lah. Kalau bahasa gaul menurut saya sih boleh-boleh saja, itu
wajar-wajar saya digunakan, tapi digunakan pun dalam kondisi tertentu begitu. Memang ada tempatnya lah begitu untuk bisa menggunakan bahasa gaul. Tidak dipungkiri mungkin generasi alfa dan generasi lainnya muncul lagi kata-kata yang baru yang mungkin lama-kelamaan akan masuk di KBBI. Begitu ya. Semakin di-upgrade gitu ya. Semakin di-upgrade, mungkin nanti semakin dimunculkan juga di KBBI dan apa arti dan makna yang sebenarnya begitu. Lalu mungkin untuk tantangan lainnya mungkin ya dalam proses pembelajaran, pertama meningkatkan minat dari siswa itu memang butuh waktu yang tidak sebentar begitu. Kenapa? Karena mungkin dari sebelumnya dari sekolah dasar banyak anak-anak yang saat ini saya lihat ya Bu ya, memang tidak biasa dengan yang namanya baca dan tulis. Sehingga ketika di SMP ini saya mencoba untuk mereka menulis, membaca begitu dalam teks yang panjang itu masih memang kesulitan. Sehingga minatnya terlebih dahulu yang saya bangun agar anak-anak bisa mencintai dulu begitu. Sehingga nanti mudah untuk mempelajari materi-materi. Mungkin itu sih untuk tantangan. Terakhir mungkin harapannya ya. Untuk harapannya semoga seluruh siswa dan siswi SMP Prima Cendekia Islami dalam memahami bahasa Indonesia, dalam mencintai bahasa persatuan kita semua begitu, lebih meningkat kembali minatnya, semangatnya untuk bisa belajar dan mungkin tidak berhenti untuk berkarya dan berlatih begitu. Karena mungkin kalau bahasa karena ada komunikasi dan lain sebagainya itu menjadi sebuah hal yang memang perlu dilatih. Hari demi hari kita memang perlu latihan. Oke, jadi skill itu memang perlu dilatih ya. Walaupun dengan skill berbahasa itu juga perlu dilatih dan ditingkatkan. Nah, itulah Sobat PCI terkait dengan fenomena bahasa dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Prima Cendekia Islami. Sebetulnya masih pengen panjang nih ngobrol dengan Bu Rizmi ya. Namun karena mungkin biar penasaran, semakin penasaran Sobat PCI. Jadi untuk sekali ini terima kasih Bu Rizmi sudah hadir di podcast PCI. Kita gantian ya. Betul. Oke, nanti mungkin bertemu lagi dengan guru-guru inspiratif lainnya yang luar biasa lainnya di PCI Podcast yang lainnya. Untuk itu, saya Bilkisira Mutmainah, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.